Oke, dapat diakhiri. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya. Di minggu yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai komposisi tanah. Jadi seluruh parameter-parameter tanah yang akan kita pergunakan nanti untuk desain akan saya paparkan di sini, dan juga beberapa kondisi-kondisi di dalam tanah ya nantinya. Nah, kita sekarang di sini. Jadi perjalanan Anda masih panjang sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama kuat geser ya nanti. Kuat gesernya masih belum ada. Dan juga stabilitas lereng. Komposisi tanah. Nah, di pertemuan sebelumnya, di awal, di minggu yang pertama, saya sudah pernah menyampaikan ya, bahwasanya di tanah itu dia terdiri dari 3 komposisi. Gitu. Jadi dia itu terdiri dari butiran padat dari tanahnya itu sendiri. Yang kedua adalah udara. Ya. Yang ketiga itu adalah air. Nah, di mana air dan udara itu dia menempati rongga-rongga di dalam tanahnya itu. Gitu. Jadi air dan udara itu dia nanti akan menempati rongga-rongga udara di dalam tanah. Gitu ya. Nah, semisal saya memiliki kubus. Bentar, saya coba gambarkan. Semisal saya memiliki kubus. Oke, saya gambarkan dulu kubus ya. Biasanya kayak gini gambar di papan gitu cepet ya. Sekarang jadi lama. Oke, anggap aja ini kubus ya. Nah, kemudian kubusnya ini saya isi tanah nih. Oke, kubusnya saya isi tanah sampai penuh, full. Ukuran kubusnya ini dia 1 meter kubik. Jadi dia 1 kali 1 kali 1. Gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan saya masukkan tanah ke dalam sini, ya, berarti kan dia akan memiliki volume. Berarti tanah tersebut akan memiliki suatu volume. Selain itu, tanah tersebut kalau misalkan kita timbang, pastinya kan mereka akan memiliki berat. Gitu ya. Jadi selain mereka memiliki volume, mereka juga akan memiliki berat. Nah, nanti parameter-parameter yang akan diketahui di tanah itu didapatkan dari hubungan antara volume dan berat dari tanah itu sendiri. Jadi masing-masing dari butiran solidnya, airnya, udaranya, itu nanti kita hitung berapakah beratnya, berapakah volumenya. Kemudian nanti ada parameter-parameter yang dihasilkan dari perbandingan antara berat dan volume, ataupun dari perbandingan volume itu tersendiri dan perbandingan antara berat itu sendiri. Seperti itu. Jadi akan ada banyak sekali parameter, belasan lah sekitar itu. Nah, itu harus Anda wajib untuk hafalkan semua parameter-parameter itu. Itu karena nanti akan dipergunakan sampai akhir hayat Anda jadi teknik sipil. Itu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita pisahkan, jadi nanti ada butiran solidnya, ada butiran airnya, ada butiran udaranya. Seperti itu. Oh, sebentar. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, volume dari butiran solid itu simbolnya adalah Vs. Volume dari butiran air, dari air itu simbolnya adalah Vw. Volume udara Va. Oke. S ini dari kata solid, W ini dari kata water, A ini dari kata air. Ya. Di sini juga ada Vv. Vv itu adalah volume void. Jadi volume rongga. Void itu artinya rongga ya. Volume rongga dianya. Nah, di mana volume rongga ini akan ditempati oleh volume air dan volume udara. Yang ini adalah volume total. Kalau V saja dia volume total. Jadi volume total dia itu merupakan penjumlahan dari Vs
ditambahkan dengan VW ditambahkan dengan VA, atau VS ditambahkan dengan VV. Gitu ya. Sedangkan VV merupakan penjumlahan dari VW ditambahkan dengan VA, volume water ditambahkan dengan volume air. Gitu. Jadi volume air ditambahkan dengan volume udara. Nah, nah sedangkan untuk yang berat, jadi kalau solid dia ya berarti ya berat solid gitu. Jadi W ini dari kata weight ya, weight of solid. Kalau ini weight of water. Jadi WS dan WW. Kalau udara gimana Pak? Udara itu karena ringan, jadi bisa kita abaikan beratnya. Nah, sedangkan untuk total jumlah dari beban, atau dari berat tanah itu adalah penjumlahan dari berat solidnya ditambahkan dengan berat airnya. Gitu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan beberapa parameter yang didapatkan dari perbandingan antara berat, antara volume, ataupun antara berat dan volume. Nah, ini kalau misalkan di dalam kenyataannya ya, butiran-butiran tanah itu akan terbentuk seperti ini ya. Jadi ada butiran-butirannya dan juga ada rongga-rongganya, di mana rongga-rongganya ini dia terisi oleh air dianya. Gitu. Cuman kalau yang ini mungkin contohnya ya kayak pasir ya, pasir ataupun kerikil dianya. Oke, sekarang ke hubungan antar fase, ke parameter-parameternya. Hubungan volume yang umum dipakai. Sekarang kita ke hubungan antar volume. Jadi antara VS, VW, VA, VV, dan V. Gitu ya. Yang pertama itu ada yang dikenal dengan angka Pori. Ya, ada yang dikenal dengan angka Pori atau yang disebut dengan Voigt ratio. Simbolnya dia itu adalah E kecil. Oke, E kecil simbolnya. Angka Pori merupakan perbandingan antara VV dan VS. VV tadi apa ya? Volume Pori. Volume Pori. Oke, kalau VS? Volume solid. Volume solid ya, kita nyebutnya volume solid. Gitu. Jadi E atau angka Pori merupakan perbandingan antara volume void dibandingkan dengan volume solidnya. Jadi perbandingan antara volume udara, rongga udaranya dengan butiran solidnya. Itu berapa dia perbandingannya. Nah, ada yang disebut dengan porositas. Simbolnya adalah N kecil. Ya. Porositas merupakan perbandingan antara volume pori dengan volume totalnya dikalikan 100%. Oke, itu adalah porositas. Nah, kalau angka Pori karena dia itu perbandingan antar volume ya, jadi dia tidak memiliki satuan. Dia tidak memiliki satuan. Satuannya volume dia kan meter kubik misalkan contohnya ya. Meter kubik dibagi meter kubik kan habis dia. Jadinya dia tidak memiliki satuan. Nah, sama dengan porositas, tapi karena dia itu dijadikan dalam bentuk persen, maka nanti satuannya adalah persen. Gitu ya, untuk porositas. Ada juga yang disebut dengan derajat kejenuhan. Nah, kalau derajat kejenuhan ini dia perbandingan antara VW per VV. VW apa ya tadi ya? Volume water. Volume air ya, volume water. Oke. Volume water dibandingkan dengan volume void. Gitu. Jadi kalau derajat kejenuhan ini dia seperti mengetahui berapakah banyaknya air di dalam rongga. Gitu. Jadi derajat kejenuhan ini nanti akan berujung pada bagaimanakah kondisi tanah saat ini, apakah dia itu jenuh dengan air ataukah tidak jenuh dengan air. Disebut jenuh dengan air apabila seluruh rongganya itu, VV-nya ini, itu terisi oleh air. Jadi volume rongganya itu sama dengan volume water. Ya, contohnya seperti ini. Saya kasih contoh biar lebih enak. Saya punya rongga atau gelas deh ya. Saya punya gelas, dia ukurannya sekian. Nah, dia terisi air sampai sekian.
Oke. Nah, ketinggian airnya ini kalau misalkan ini kita anggap kalau misalkan ini kita anggap ini 1 ya, tingginya itu 1 meter, ketinggian dari waternya ini sekitar 0,6. Nah, iya 0,6 meter gitu ketinggiannya. Jadi anggapannya airnya itu dia mengisi 60% daripada 60% dari rongganya. Begitu. Kalau misalkan volume dari gelas saya itu 100 ya. Jadi volume dari gelas saya itu 100. Nah, volume airnya dia itu sekitar 70. Oke. Kira-kira berapa derajat kejenuhannya? 70%, Pak. Berapa? 70. 70% ya. Jadi anggapannya derajat kejenuhan itu dia merupakan berapakah banyaknya air yang ada di dalam rongga tanah. Gitu ya. Itu adalah definisi dari derajat kejenuhan. Nah, ini nanti akan saya pakai terus derajat kejenuhan itu. Kondisi tanahnya bagaimana pada saat kita itu ngecek gitu ya, pada kondisi titik tertentu apakah dia itu jenuh apakah tidak. Seperti itu ya untuk SR ini. Nah, kemudian juga ada hubungan antara angka pori dan porositas yang dihasilkan pada rumusan seperti ini. Jadi E sama dengan N per 1 min N sama dengan E per 1 plus E. Jadi ini cuman berbeda di plus minusnya ya, pertukarannya ini. Gitu. Nah, ini adalah hubungan antar volume yang umum untuk dipakai. Itu ya. Jadi ada yang disebut dengan angka pori, ada yang disebut dengan porositas, ada yang disebut dengan derajat kejenuhan. Saya lanjutkan. Sekarang ke hubungan antara berat itu sendiri dan berat dan volume. Oke, kalau hubungan antar berat itu sendiri, ya karena cuma ada 2, gitu kan, WW sama WS, jadinya cuma itu aja. Gitu. Untuk hubungan antara berat air dengan berat total nggak ada. Jadi yang ada itu hanya kadar air, ya. Kadar air itu simbolnya adalah WC. Jadi WC ini diambil dari water content ya. Jadi bukan apa ini? Water closet ya. WC. Jadi WC itu adalah water content. Di mana water content ini perbandingan antara WW dengan WS. WW apa ya tadi ya? Berat air. Berat air ya. WS berarti dia berat solid. Dikalikan 100%. Karena di sini tuh satuannya persen, berarti ya nanti, karena di sini tuh 100%, berarti nanti satuannya adalah persen. Karena di sini berat dibandingkan dengan berat, habis satuannya. Nah, karena dikalikan 100%, ya udah nanti satuannya adalah persentase. Itu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan berat volume. Simbolnya itu adalah gamma. Nah, karena dia itu berat volume, berarti ya perbandingan antara berat dan volume. W per V itu adalah berat volume. Nah, berat volume ini juga ada banyak macamnya nanti. Ada berat volume kering, dry unit weight sini. Itu ya, ada berat volume air, ada berat volume solid, ada berat volume saturated. Gitu ya. Jadi ada banyak nanti untuk macam-macamnya dari berat volume ini. Gitu. Nah, yang pasti berat volume itu dia adalah perbandingan antara berat dan volume. Nanti untuk jenis tipikalnya akan saya beritahukan nanti ada di belakangnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita jabarkan ya dari rumusan-rumusan yang sudah kita ketahui sebelumnya di mana gamma itu kan sama dengan W per V ya. Di mana berat total itu adalah penjumlahan dari berat solidnya ditambahkan dengan berat air dibagi dengan volume. Nah, ini kalau misalnya kita hubungkan dengan WC gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan WC, WS plus WW ini bisa kita sama-sama bagi dengan WS.
gitu ya, sehingga menjadi WS per WS plus WW per WS. Nah, kalau WS-nya yang ini kita keluarkan gitu ya, jadinya nanti seperti ini. Gitu kan? WS kalikan 1 plus WW per WS, di mana WW per WS itu sama dengan WC. Gitu. Nah, ini adalah hubungan antara gamma dengan WC. Gitu. Jadi ada apa ya, bisa kita gunakan juga lah rumusan yang ini. Gitu. Nah, apabila WS per V itu merupakan sama dengan gamma dry, ya, atau berat volume dalam keadaan kering. Ya, berat volume dalam keadaan kering itu adalah WS per V. WS apa tadi? Berat solid, Pak. berat solid ya, dibandingkan dengan volume total itu adalah gamma dry atau berat volume kering. Sehingga gamma itu, berat volume itu juga bisa kita gunakan rumusan ini. Gamma D kalikan 1 plus WC, karena WS per V kan ini ya. Jadi gamma dry 1 plus WC. Atau untuk mencari gamma dry ya tinggal kita balik saja, yaitu gamma per 1 plus WC. Seperti ini. Gitu. Oke, ada berapa dah tadi parameternya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6, masih 6 ini. Mekanika tanah itu mata kuliah yang mudah, cuman karena mudahnya itu karena dia itu sudah ada semuanya di buku ya, on the book. Gitu. Jadi tinggal kita baca, tinggal kita pelajari. Cuman mekanika tanah itu isinya banyak. Jadi materi yang Anda pelajari itu banyak, sama seperti Asruk, karena materi ini tuh masih materi dasar sebelum Anda itu nanti menuju ke perencanaan. Gitu ya. Jadi masih banyak yang harus Anda pelajari. Jadi di semester 3 ini Anda harus berjuang dengan keras agar dasar-dasar ilmu yang dibutuhkan dalam dunia teknik sipil itu Anda kuasai semua. Gitu ya. Analisa struktur itu harus Anda kuasai semua. Begitu juga dengan mekanika tanah, hidrolika, terus apa namanya ini, geometri jalan raya, rekayasa transportasi kayak gitu, dan manajemen konstruksi. Jadi itu hal-hal dasar yang harus Anda pelajari di semester 3 ini ya nantinya. Oke, saya lanjutkan hubungan berat dan volume. Sekarang ke hubungan antara gamma, angka pori, kadar air, dan satu lagi tambahan parameter yaitu GS. GS itu adalah berat jenis atau bahasa Inggrisnya adalah specific gravity. Nah, saya izin minum dulu ya. Oke, specific gravity. Jadi specific gravity atau berat jenis itu merupakan perbandingan antara gamma S per gamma W. Gamma tadi apa ya? Berat volume. Berat volume ya. Gamma itu adalah berat volume. Kalau ada simbolnya S berarti dia adalah berat volume solid. Di sini ada simbolnya W berarti dia adalah berat volume air. Sama ya, kalau misalkan dia itu gamma S, berarti nanti ya kalau gamma dia perbandingan antara berat dan volume. Gitu. Begitu juga dengan gamma W. Ya. Nah, gamma W itu merupakan perbandingan antara berat air dibandingkan dengan volume air. Begitu juga untuk gamma S ya. Perbandingan antara berat solid dengan volume solid. Oke ya. Nah, dari rumusan-rumusan ini kita juga bisa nanti balik-balik ya untuk mencari VW, ya berarti nanti dia bisa kita ubah rumusannya menjadi WW per gamma W. Gitu. Nah, rumusan gamma S dia kan WS per VS, gitu ya. Nah, dalam urusan praktis biasanya kita itu menganggap VS itu sama dengan 1 apabila dalam suatu konten tanah itu dia masih belum diketahui berapakah volumenya. Gitu ya. Volumenya dia itu masih belum diketahui sehingga
kita bisa menganggap volumenya itu sama dengan 1 gitu. Berat dan volumenya masih belum diketahui, biasanya seperti itu. Jadi kalau berat dan volumenya itu belum bisa diketahui, biasanya kita bisa menganggap volumenya itu sama dengan 1. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti untuk mempermudah perhitungan juga ya nantinya. Untuk mempermudah perhitungan juga. Dan mencari parameter-parameter lainnya. Gitu ya, parameter-parameter dasar lainnya. Oke. Contohnya kenapa sih Pak kok bisa VS itu dianggap dengan 1? Nah, skematikanya itu seperti ini. Saya gambar lagi. Tadi punya balok kan, punya kubus kan ya. Kubusnya ini ukurannya sama deh, 1 meter kubik. Nah, kemudian baloknya ini saya isi tanah sampai full, ya, tanah basah sampai full. Kemudian saya oven dia. Apa yang akan terjadi kalau misalkan saya oven? Kering, Pak. Kering ya. Kalau sebelumnya dia itu tanah basah, dia menjadi tanah kering. Apa yang hilang? Volumenya berkurang, Pak. Volumenya berkurang. Oke. Dia volume berkurang karena apa yang hilang? Yang hilang itu apa? Air, Pak. Air, Pak. Air ya, karena kan airnya menguap karena panas, gitu kan? Ya. Nah, kalau solidnya gimana? Dia menguap juga nggak? Enggak ya. Jadi solidnya itu dia akan tetap. Gitu, jadi nggak berubah. Maka dari itu, kita bisa menganggap butiran solid itu sama dengan 1. Apabila suatu volume dan beratnya itu masih belum kita ketahui. Begitu. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Apabila kita tuh menganggap VS-nya sama dengan 1, ya, ini sama dengan 1, ya. Berarti kan gamma S sama dengan WS. Gitu kan ya? Berarti ini sama dengan ini. Otomatis dia tuh nanti akan mempengaruhi rumusan GS ini. Ya. Di mana GS itu nanti rumusannya berubah menjadi WS per gamma W. Itu ya. Nah, dari sini itu ya, untuk mencari WS berat solidnya berarti kan bisa saya switch ya. Yang gamma W ini saya pindah ke kiri gitu, atau WS-nya saya pindah ke kiri, GS-nya saya pindah ke kanan. Nah, sehingga untuk mencari WS dia sama dengan GS kalikan gamma W. Bisa kita inputkan di sini. Untuk mencari WS itu bisa dirumuskan dengan GS kalikan gamma W. Itu ya. Gamma W ini apa, Pak? Apa gamma W itu? Berat volume air. Berat volume air ya, saya pikir lupa. Kalau gamma S? Berat volume solid. Oke. Saya akan sering mengulang seperti itu. Jadi tujuannya Anda agar Anda itu biar melekat yo di otak itu. Oke ya, saya akan bakalan sering ngulang kayak gitu. Oke. WS sama dengan GS kalikan gamma W. Nah, sekarang kita beralih ke yang atas, ke yang WW. Tadi kan WS sudah diketahui ya. VS sama dengan 1, WS-nya GS kalikan gamma W. Nah, tadi kan dia WC, kadar air, itu kan merupakan perbandingan antara WW dibagikan dengan WS. Nah, untuk mencari WW, berarti kan bisa kita cari sama dengan WC kalikan WS, kan gitu. Ya, nah sedangkan WS, dianya adalah GS kalikan gamma W. Sehingga untuk mencari WW, bisa kita dapatkan rumusannya adalah WC GS gamma W. Nah, kita taruh di sini dianya. Itu ya. Oke, VS sudah, WS sudah, WW sudah. Sekarang tinggal VW yang belum kita ketahui rumusannya. Ini WC gas dari mana, Pak? Oke. Kalau untuk mencari VW ini, saya biasanya mempergunakan untuk ini ya, lebih mudahnya ya. Saya biasanya itu menggunakan rumusan gamma W.
Gamma W sama dengan apa dibagi apa? WS dibagi GS, Pak. Bagi GS. Hah? WW dibagi VW. VW dibagi KW. WW dibagi VW ya. WW dibagi VW. Atau ya juga bisa pakai perumusan GS ya. Sebenarnya juga bisa seperti itu ya. Atau diambil dari sini kan ya. Tadi ya yang jawab yang pertama kali itu ya. Oke. Tapi kita nanti akan menggunakan rumusan gamma W sama dengan WW dibagi dengan VW. Gitu ya. Kita ambil dari sini. Nah, dari sini kan kita bisa pakai ya VW ya. VW sama dengan WW dibagi gamma W ya. Oke ya, saya pakai teks saja. VW sama dengan WW dibagi gamma W. WW dibagi dengan gamma W. Ini ya. Nah, WW sendiri apa rumusannya tadi? Halo, rumusannya WW apa? WC kali GS kali gamma W. WC kalikan GS kalikan gamma W. Dibagi dengan gamma W. Ini ya. Nah, berarti ini kan bisa kita coret ya. Gamma W-nya. Sret. Betul ya? Sehingga rumusan VW itu menjadi WC kalikan GS saja. Nah, masuk ke sini. Gitu. VS sudah, WS sudah, WW sudah, VW sudah. Sekarang ke VV. VV sama dengan E. Berawal dari manakah ini? Berawal dari rumusan angka Pori. Angka Pori sama dengan apa dibagi apa? E sama dengan apa dibagi apa? VV per VS. VV per VS. VV per VS, mantap. Oke, apabila VS-nya saya anggap menjadi 1, berarti E sama dengan VV. Ya, makanya dia volume porinya sama dengan angka pori. Ya, otomatis volume itu sama dengan 1 plus E. Itu ya. Pak, kenapa Pak kita tuh harus bersusah payah mencari rumusan ini, gitu ya? Salah satu alasannya adalah karena di dalam praktikum nanti hanya ada 3 parameter yang akan Anda dapatkan. Ya, dari praktikum apa nih namanya? Aduh, kok lupa saya. Dari praktikum, aduh apa deh namanya? Bentar, saya cek. Dari praktikum volumetri gravimetri. Ya. Jadi nanti di sana itu akan didapatkan hanya ada 3 parameter saja. Parameter apa sajakah itu? Yang pertama adalah parameter kadar air. Yang kedua adalah parameter berat jenis. Yang ketiga adalah parameter gamma saja atau berat volume. Nah, WC, GS sudah ada ya. Parameter WC akan diketahui, parameter GS akan diketahui. Parameter berat volume gamma itu akan diketahui. Nah, nanti dari beberapa parameter itu Anda bisa dapatkan nilai WS, BW, VW ya apabila VS-nya kita anggap menjadi 1. Gitu. Nah, kalau gamma W, Pak, berapakah Pak nilainya gamma W? Ada yang tahu nggak nih nilainya gamma W? Gamma W itu atau berat volume air itu sudah ketetapan ya nilainya. Itu tergantung dari satuan. Ya, nilainya gamma W itu tergantung dari satuan.
Jadi kalau satuannya kilonewton per meter kubik, itu nilainya gamma W adalah sama dengan 10. Kalau satuannya gram per centimeter kubik, itu sama dengan 1. Kalau satunya pound per feet kubik, ya, sama dengan 62,4. Jadi otomatis bisa diketahui ya, langsung ya WW-nya berapa, WS-nya berapa, VW-nya berapa, VS, VV, dan V. Nah, seketika Anda sudah diketahui ya, berapakah nilai WW, WS, VW, VS, VV, V, dan W, ya, Anda bisa mengetahui parameter-parameter dasar lainnya. Parameter-parameter dasar itu yang mana? Ya, yang ini. Angka pori, porositas, derajat kejenuhan, ya, berat volume kering, dan jenis-jenis berat volume lainnya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum, Pak. Mungkin Masih nanti belum kalau ya? Dari sini paham ya? ya, Pak. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, kalau tadi itu kondisinya airnya itu masih belum memenuhi seluruh rongga. Kalau misalkan sekarang kondisinya adalah tanah jenuh. Ya, jadi kalau misalkan saya sebut tanah jenuh berarti airnya itu akan mengisi seluruh rongga. Gitu. Nah, kalau tanah jenuh berarti seluruh volume pori dia akan terisi oleh volume air. Itu ya, sehingga VV itu sama dengan VW. VA-nya ya habis 0. VA-nya. Nah, ini ya, VA-nya di sini habis di sini. Mana tadi gambar lain nih, VA-nya ini habis, jadi penuh airnya. Sehingga VV ini sama dengan VW. Karena VV ini sama dengan E, ya udah VW sama dengan VV sama dengan E. Nah, ini ya. Gitu. Nah, tadi rumusannya VW apa rumusannya VW? WC kalikan GS ya. Rumusannya VW ya, WC kalikan GS. Sehingga nanti rumusannya WW gitu ya. Itu kan sama dengan WC kalikan GS kalikan gamma W. Gitu ya. Di mana WC kalikan GS itu kan sama dengan VW dia. Nah, sehingga WC kalikan GS itu bisa kita ubah menjadi E. Seperti itu. WW sama dengan E kalikan gamma W. Sedangkan WS-nya tetap. Gitu ya. Cara termudah untuk menghafalkan ini, rumusan-rumusan ini, ya, itu dimulai dari WW dulu. WW sama dengan WC GS gamma W. WW sama dengan WC GS gamma W. WW sama dengan WC GS gamma W. WC kalikan GS, itu nanti dia ke samping, ke sini. Sedangkan GS kalikan gamma W yang ini, dia ke bawah. Nah, dia ke bawah menjadi GS. Ya. WC GS gamma W. WC kalikan GS dia ke samping jadi VW. GS kalikan gamma W ke bawah jadi WS. WC GS gamma W. WC GS gamma W. Kayak gitu. WW sama dengan WC GS gamma W. WC kalikan GS jadi WS. GS kalikan gamma W jadi WC kalikan GS jadi VW. GS kalikan gamma W jadi WS. VS-nya sama dengan 1, VV-nya sama dengan E. V sama dengan 1 plus E. Nah, kalau misalkan dia itu dalam keadaan jenuh, berarti volume porinya itu dia terisi oleh air semuanya, sehingga volume pori sama dengan volume air. Nah, sama dengan angka porinya, sehingga akan berubah ini dianya. Itu ya, untuk volume tanah jenuh. Hubungan antara parameter-parameter itu pada kondisi jenuh. Nah, dari rumusan-rumusan yang sudah kita ketahui tadi, gitu ya, bisa kita jabarkan jadinya. Gamma kan sama dengan W per V.
Gamma kan sama dengan W per V, berat per volume. Di mana berat itu dia adalah penjumlahan antara WW plus WS. Betul ya? Sedangkan V itu sama dengan 1 plus E. Tuh kan? Kita jabarkan lagi. WW sama dengan WC GS gamma W. WS sama dengan GS kalikan gamma W. Ini bisa kita gabung jadi satu ya, karena kan sama-sama GS kalikan gamma W ya. Sehingga kita keluarkan menjadi GS kalikan gamma W kalikan WC plus 1 per 1 plus E. Gitu. Nah, ini juga karena berat volume kering tadi gamma D gamma D sama dengan WS per V. Nah, berarti WS-nya nanti bisa jadi ini berubah jadi GS kalikan gamma W per 1 plus E untuk gamma D. Gitu. Nah, yang perlu Anda ingat lagi ya dari sini, rumusan-rumusan ini itu hanya berlaku apabila Anda menganggap VS itu sama dengan 1. Kalau ternyata volumenya itu sudah diketahui, berarti Anda nggak bisa VS-nya itu dianggap menjadi menjadi 1. Nggak bisa. Gitu. Jadi mau tidak mau Anda harus mencari nilai-nilai itu dari perumusan-perumusan yang ada. Gitu. Nanti paling enak kita belajar di contoh soal agar Anda semakin memahami. Itu ya. Gamma dry, kemudian derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan tadi kan VW per V, di mana VW sama dengan WC kalikan GS. VV sama dengan E. Nah, ini rumusan yang juga sering dipakai ya. SRE WCGS, SRE WCGS, SRE WCGS. Derajat kejenuhan, angka pori, kadar air, dan berat jenis. Ini ya, SRE WCGS. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang dibingungkan? Saya persilakan untuk bertanya. Apakah ada yang bingung masih? Halo? Apakah ada yang bingung? Mungkin masih belum, Pak. Masih mencoba menghafal-hafal, Pak. Oke, nanti lebih enaknya kita lihat contoh soal ya, kita kerjakan soal ya. Oke, nah tadi kan saya menyebutkan ya bahwasanya ada yang disebut dengan gamma T, ada gamma dry gitu kan ya, ada gamma S, ada gamma W. Satu lagi ada yang disebut dengan gamma sat atau gamma saturated. Jadi kalau gamma saturated itu sebenarnya sama sama dengan rumusannya ya. Rumusannya sama-sama W per V. Cuman kondisinya itu dia itu jenuh. Berarti seluruh rongga itu sudah terisi oleh air. Ya, rumusannya sama, W per V. Yang perbedaannya adalah nanti itu pada nilai kadar airnya. Gitu. Jadi nilai kadar airnya itu yang berbeda nanti dianya. Kenapa? Karena nanti airnya itu semakin banyak kan gitu kan. PW-nya dia akan semakin banyak. Otomatis dia nanti akan semakin berat dan akan mempengaruhi nilai WC ini tadi. Gitu. Nah, sama dia dari W per V kan rumusannya gamma sat, cuman dia kondisinya yaitu tadi ya, airnya dia penuh. Gitu. Nah, kalau kita ulas ya ini ya, sama dengan WW plus WS per 1 plus E ya, ini dijabarkan saja dianya menjadi ini. Gitu. Atau juga dapat ditulis sebagai berikut. Karena SR-nya itu dia 100% ya, jadi sama dengan 1, maka E itu sama dengan WC kalikan GS. Gitu kan ya. Nah, WC kalikan GS itu kan yang ini. Berarti ini bisa kita ubah menjadi E kalikan gamma W. Nah, kayak gini jadinya. Nah, kalau kita singkatkan lagi rumusannya menjadi E plus GS kalikan gamma W per 1 plus E. Jadi tidak
Jadi sekarang kita mengabaikan apa ya ini ya, beberapa nilainya ya, gitu. Nah, jadi untuk gamma sat bisa kita gunakan rumusan ini, ataupun ini juga bisa. Cuman kondisinya itu tadi ya, kondisi airnya tuh harus dalam keadaan penuh. Sekarang kita ke contoh. Oke, kita ke contoh soal. Ya, dalam keadaan asli, suatu tanah basah mempunyai volume 0,33 feet kubik. Beratnya adalah 39,9 pon. Setelah dikeringkan di dalam oven, berat tanah kering adalah 34,54 pon. Apabila berat jenisnya GS sama dengan 2,71, kita disuruh cari kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, derajat kejenuhannya. Jadi kita suruh cari semuanya. Oke, sekarang yang diketahui apa dulu nih? Apa saja yang diketahui? Volume ya. Volume, berapa nilai volumenya? 0,33 feet. Ayo dibuka soalnya semuanya. Jawab. Beratnya berapa? 39,93. Oke. Pon ya. Sekarang apa lagi yang sudah diketahui dari soalnya? Berat tanah kering. Apa berat tanah kering itu? WS. WS, pinter. Sip. Berarti 34,54 pon. Apalagi yang diketahui? GS ya. GS apa itu tadi? Berat jenis. Sip, mantap. 2,71. Oke, yang ditanya apa saja? Kadar air simbolnya apa? BC. BC, mantap. Terus, berat volume basah simbolnya apa? Gamma sat. Kalau gamma sat itu dia berat volume saturated. Kalau basah ini dia anggapannya itu ya sudah dalam cuman ini ya cuman basah toh, tapi belum tentu dia itu saturated. Jadi berat volume basah itu dia identik dengan gamma biasa. Gitu ya. Ini yang masih belum Anda tahu. Jadi yang disebut berat volume basah itu adalah gamma saja. Saya sebut gamma ini ya. Oke. Kalau berat volume kering, apa simbolnya? Gamma D. Gamma D. Gamma dry ya, saya sebut seperti ini. Terus angka pori simbolnya apa? E, Pak. E. Porositas? N. N. Sip. Derajat kejenuhan sekarang, apa simbolnya? SR. SR. Sip. Oke. Nah, sekarang langkah awal kita itu adalah bentuk apa tadi diagram tadi itu ya, yang kotak-kotak itu kita tentukan dulu kotaknya ya, kita bagi jadi 3. Yang paling bawah itu adalah solidnya. Kok pakai ini? Yang paling bawah itu adalah solidnya, di atasnya itu adalah air. Itu ya, kita tulis di sini. Ini adalah solid. Ini adalah air. Ini adalah udara. Oke. Nah, kemudian kita gambar dulu dianya. Tadi kan ada berat solid dan berat air, gitu kan ya. Ini berarti yang di sebelah kanan adalah volume. Nah, dari sini ada volume pori dan volume total. Di sini ada berat total. Itu ya. Nah, sekarang yang kita ketahui tadi apa? Volume total ya. Berarti di sini nanti kita tulis V sama dengan 0,33 feet. V-nya.
Terus, apalagi nih? W ya. W-nya diketahui. W sama dengan 39,93 pound. Terus yang diketahui lagi itu adalah WS. WS-nya di sini. WS sama dengan 34,54 pound. Oke, yang terakhir itu ada GS. GS. GS-nya saya taruh sini deh. 2,7. 2,71 GS-nya. Oke. Kemudian nanti di sini juga ada WW ya. WW. Terus di sini VS. Di sini VW. Ini adalah VA. Ini adalah VV. Oke. Sekarang apa yang bisa kita ketahui dari data-data yang sudah ada? Nilai apa yang bisa kita ketahui dari data-data yang sudah ada? Ayo. GS gamma. Apa? Dari WS GS gamma W. Dari WS GS gamma W. Apa yang bisa kita ketahui tadi? WS? Dari WS dicari GS dan gamma W. Ya, jadi gamma W-nya. WS kan sudah ketahuan ini. Nanti ketemunya gamma W-nya. Gamma W, oh ya, bentar ya. Gamma W kan sudah ketetapan nih. Betul ya? Coba Anda, bentar. Bentar, ini. Saya tanya sekarang. Di sini VS-nya apakah bisa kita anggap sama dengan 1? Belum tentu. Belum tentu. Kok nggak pasti kayak gitu? Gimana? Apakah bisa kita anggap VS-nya ini sama dengan 1? Bisa, Pak. Karena Bisa. nggak diketahui di soal. Karena tidak diketahui oleh soal. Tapi gimana dengan volume totalnya? V total tadi penjumlahan dari apa dan apa? V sama dengan kan dia penjumlahan dari VV plus VS. Kalau misalkan VS-nya sama dengan 1, berapakah nilai V-nya? 1,33. V-nya sudah diketahui duluan dia, 0,33 feet. Ya, otomatis VS-nya kan harus bisa lebih kecil daripada itu. Betul nggak? Betul ya? Karena kan V itu sama dengan penjumlahan dari VS plus VV. Jadi otomatis VS-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumusan-rumusan yang tadi. Itu yang sudah disederhanakan tadi. Berarti kita harus cari VS-nya itu nilainya berapa. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang dari data ini, ya, dari data ini, kita bisa mencari data apa gitu ya, atau parameter apa yang bisa kita ketahui. Berat air. Berat air, pinter. Gimana Dek caranya cari berat air, Dek? W dikurangi WS itu, Pak. W dikurangi WS, mantap. Ya, W kan sama dengan WW plus WS. Ya, WW berarti dia W dikurangi WS. Oke. W-nya berapa? 39,93. Dikurangi WS berapa WS-nya? 34,54. Yuk, kita hitung berapa nilai WB-nya. Saya tunggu, berapa jawabannya? 5,49, Pak. 49. Satuannya apa? Pounds. Pounds. Oke. Nah, kita tulis kemudian di sini. Ya, WW sama dengan Pak, 5,39, Pak. Oke, 5,39 ya. 5,39 pound. Oke, sekarang apa lagi yang bisa kita ketahui selain WW? Gammanya, Pak. Gamma, mantap. Gamma ya.
Gamma bisa kita ketahui ya. Gamma rumusannya apa gamma? W per V, Pak. W per V. Sip. W per V bisa kita ketahui ya. W-nya berapa nilainya? 39,93. V-nya berapa nilainya? 6,33 Pak. 0,33. Berapa nilainya? Ayo, berapa sekarang nilainya? 121, Pak. 121. Satuannya apa? Ini kok sing jawab nek siji tok sih? Iki suwe-suwe tak kon siji-siji lho iki. Ayo, berapa ini? Bantu saya. Per pon Pak. Pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Pakai kalkulator. Oh, sudah ketemu, Deng. Satuannya apa? Astagfirullahaladzim. Satuannya apa ini? Gamma. Kubik Pak. Apa satuannya? Pon per feet Gram kubik. per pon per Per feet kubik. Oke ya. Oke, gamma sudah diketahui. Sekarang apa lagi yang bisa kita ketahui? Ayo, saya menunggu. Apa lagi yang bisa kita ketahui? WC-nya, Pak. WC, sip. WC rumusannya apa? WW per WS kali WW 100%. per WS. Kalikan 100% ya. WW-nya sama dengan 5,39. WS-nya adalah 34,54. Dikalikan 100%. Dikalikan 100%. Berapa nilainya? 15,6%, Pak. 15,6%. Sip. Yuk, apa lagi? Selain WC. Saya tunggu. Berat volume kering Pak. Berat volume kering, berarti gamma dry ya. Sama dengan apa? WS per V. WS per V. WS-nya sini aja. WS-nya sama dengan 34,54 dibagi 0,33. Berapa nilainya? Ayo, berapa nilainya? 104,667 Pak. Oke, pound per feet. Jangan lupa satuannya ya. Pound per feet kubik ya. Terus apa lagi? Ayo. Apa lagi yuk? Yang bisa kita ketahui. Angka Kapolri bisa kita ketahui? Nggak bisa ya. Karena VS, VW, VV, VA belum diketahui. Terus gimana caranya agar kita bisa mengetahui nilai VVS, VW, VA, dan VV? VW bisa kita ketahui nggak ya? Bisa, Pak. Bisa. Gimana caranya? C kali GS. WC kali GS, Pak. WC kalikan GS. GS. Yes. Bisa dipergunakan rumusan itu? Pertanyaan saya itu sekarang. Apakah VS-nya sama dengan 1? Tidak Pak. ya Pak. Enggak ya. VS-nya enggak sama dengan 1. Jadi kita tidak mempergunakan rumusan itu dulu. Salah satu langkahnya itu adalah dari gamma W. Rumusan gamma W sama dengan apa? Gamma W sama dengan apa dibagi apa? WW per VW. Betul sekali. Ya. Gamma W sama dengan WW per VW.
Gamma W kalau satuannya adalah pound per feet kubik, berapa nilainya? Tadi dicatat nggak? 62,4. Mantap, 62,4. Ya, sama dengan WW-nya adalah 5,39 dibagi dengan VW. VW sama dengan 62,4 dikalikan, keliru, 5,39 dibagi 62,4. Betul? Betul ya? Berapakah nilai VW? 0,086. 0,086. Yang lain setuju? Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya? Betul, Pak. Satuannya apa sekarang? Saya tanya. Fit pangkat 3. Fit. Fit pangkat 3. Sip. Oke, VW diketahui. Kita tulis di sini ya. VW sama dengan 0,086. Oke. VW diketahui. Sekarang apa lagi yang bisa kita ketahui? Saya kasih clue dari GS. GS belum pernah kita pergunakan sama sekali nih GS nih. Yuk. GS rumusannya apa? WS per gamma W, Pak. WS per gamma W itu kalau misalkan VS-nya sama dengan 1. Kalau kalau rumusan aslinya GS itu apa dibagi apa? Gamma Gamma S per gamma W. Gamma S per gamma W. Ya, berarti nanti kita bisa mencari gamma S. Otomatis kalau gamma S-nya nanti ketemu, di mana WS-nya ini ada nilainya, berarti kita bisa mencari WVS. Betul ya? Paham nggak nih tadi yang saya maksud? Ya, jadi dari sini. GS sama dengan gamma S dibagi dengan gamma W. Kan ini. Ya, berarti gamma S sama dengan GS dikalikan dengan gamma W. Ya, GS-nya sama dengan 2,71. Gamma W-nya berapa tadi nilainya? Untuk satuannya pound per feet? 62,4. Kalau satuannya kilonewton per meter kubik, berapa nilainya gamma W? 10, Pak. 10. Kalau satuannya gram per sentimeter kubik? 1. 1. Sip. Nah, sekarang gamma S-nya ketemu. 2,71 kalikan 62,4. Berapa nilainya? ,169,104, Pak. 169, 104. satuannya berarti dia adalah pound per feet kubik. Nah, kalau gamma S ketemu, berarti nanti bisa kita lanjutkan. Ya, di mana gamma S, saya pindah di sini aja. Saya pindah di sini. Gamma S sama dengan WS dibagi dengan VS. Nah, untuk mencari VS berarti dia adalah WS dibagi dengan gamma S. Ya, WS-nya kita dapat tadi 34,54. Gamma S-nya ketemu 169,104. Berapakah nilai VS-nya? 0,204. 0,204 feet kubik. Nah, sudah ketemu ya VS-nya ya. VS-nya 0,24. Kita tulis di sini.
0,204 sama dengan fit kubik. Nggak cukup ini. Nah, oke. VW ketemu, VS ketemu. Ya. Sekarang VA-nya apa bisa ketemu nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Dari mana? Dari V, Pak. V total. Sama VV Dari itu, V Pak. total ya. Sip, pintar. V sama dengan VS ditambahkan VW ditambahkan dengan VA. Berarti untuk mencari VA tinggal kita kurangi ya. V kurangi VW. S kurangi VW. Berapa nilainya VA? Berapa nilainya VA? Coba langsung itu dikurangi berapa? Koma 04. 0,04. Betul ya? Ini? Gimana yang lain setuju? Ya, VA-nya? betul, Pak. Juga. Sip. Sama dengan 0,04 feet. Nah, VV-nya bisa diketahui? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi langkahnya sama, nanti dari V. Berarti VV sama dengan V min VS. Ya. 0,33 dikurangi 0,204 atau dijumlahkan ya. VW ditambahkan VA juga bisa. Nilainya berapa nilainya? 0,126, Pak. 0,12. Satuannya adalah feet kubik. Nah, ketemu nih. Nah, semuanya sudah ketemu ya. VV ketemu, VS ketemu, VW ketemu, VA ketemu. Berarti kita nanti bisa mencari parameter-parameter yang diminta. Apa saja itu parameter-parameter yang diminta? Itu, Pak. ENSR. Yaitu ya, yang belum ya, angka pori, kemudian porositas, derajat kejenuhan yang belum kita ketahui. Ya, nah tadi saya isi dulu nih. Loh, saya isi dulu ini. WC-nya tadi berapa? 15,6%. Gamanya adalah 121 pon per feet kubik. Gamma dry-nya 104,667 pon per feet kubik. Sekarang angka pori, yuk. Angka pori rumusannya apa? VV per VS, Pak. Sip. VV per VS. VV-nya adalah 0,126 dibagi dengan 0,204. Berapa nilainya angka porinya? 0,33, Pak. 0,617, Pak. Satuannya apa? Nggak ada satuan, Pak. Nggak ada satuan ya, saya memang menjebak Anda. Nggak ada satuan ya, karena dia sama-sama volume dibagi volume, jadi nggak ada satuan. Oke, angka porinya ketahuan 0,617. Sekarang ke porositas. Yuk, porositas apa dibagi apa? VV per VX kali 100%. PV per V kalikan 100%. Yuk, VV-nya berapa? 0,126 dibagi 0,33 kalikan 100%. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Berapa persen? 38,18.
38,18 ya. Persen. Sip. Satu kali lagi yaitu SR. Berapa nilainya SR? Oke. Rumusannya SR berapa? Apa rumusannya SR? Astagfirullah. PW per VV kali 100%, Pak. PW per VV kalikan 100%. Mantap. PW-nya sama dengan 0,086. Ya. Kemudian dia dibagi 0,126 kalikan 100%. Berapakah nilainya? Berapa nilainya? $68,25. 68,25. 25. Betul ini ya, 68,25 ya. Oke. Berarti porositasnya 38,18%. Derajat kejenuhannya adalah 68,25%. Nah, dari sini sudah selesai. Ya, jadi seperti itulah cara nanti menghitung apabila nanti itu volume dan berat itu sudah diketahui. Kalau misalkan volume dan beratnya itu belum diketahui, hanya diketahui GS, WC, ya GS dan WC saja, itu misalkan seperti itu, Anda bisa langsung menggunakan rumusan yang sebelumnya. Karena kita menganggap VS-nya nanti itu sama dengan 1. Gitu ya. Caranya seperti itu. Gitu. Nah, apabila nanti volumenya sudah diketahui, ya berarti nanti ya volume dan beratnya sudah diketahui, berarti nanti kita harus menggunakan cara seperti ini. Tata caranya mohon diingat. Tadi ya. Nah, jadi kunci untuk mencari nilai V, VS, VW, VA itu ada di GS, gitu ya. Gamma S, gamma W. Karena gamma W itu kan sudah merupakan suatu ketetapan nilainya. Kalau kilonewton per meter kubik itu nilai 10, gram per centimeter kubik itu 1, kalau pound per feet kubik itu 62,4. Jadi enak. Karena nilainya sudah ke suatu ketetapan, di mana nanti WW-nya sudah ketemu, otomatis VW-nya ketemu, kan gitu. Nah, karena GS itu sama dengan gamma S per gamma W, berarti untuk mencari gamma S, itu ya tinggal kita balik saja ya, berarti dia GS per GS kalikan gamma W, gitu, untuk mencari gamma S-nya. Nah, gamma S ketemu deh nanti VS-nya, karena WS-nya sudah diketahui. Nah, dari situ tinggal kita kurang-kurangi, ketemu VA dan VV. Setelah parameter-parameter dasar ini sudah ketahuan semuanya, ya, baru nanti Anda mulai mencari parameter-parameter lanjutan yang tidak diketahui, kayak kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Dari sini dipahami dan ada yang ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silahkan. Berarti untuk nilai porositasnya bisa dicari pakai hubungan antara E dan N ya? Boleh, juga bisa menggunakan hubungan E dan N. Cuman untuk belajar, saya sarankan Anda nanti untuk perhitungannya menggunakan rumusan-rumusan dasarnya dulu ya. Jadi untuk N sama dengan VV per V. Tapi nanti kalau misalkan Anda sudah paham banget ya mengenai ini, tata caranya mencari parameter-parameter dasarnya ini semuanya, baru Anda gunakanlah rumusan-rumusan yang lanjut itu tadi, yang gabungan-gabungan tadi itu loh, Rek. Gitu kan, tadi kan saya ajarkan ya, nah kayak gamma sat. Ya, itu kan tadi rumusannya ini. Gitu kan. Nah, Anda juga bisa menggunakan rumusan ini. Boleh sebenarnya menggunakan rumusan ini langsung. Cuman saya itu kami ya, bukan saya saja, kami itu ya harus atau wajib mengajarkan Anda tata cara mencari seperti ini gitu. Agar Anda itu tahu detailnya itu seperti apa. Kalau misalkan Anda tinggal makan jadinya seperti ini ya
gitu ya. Jadi nggak tahu seluk-beluknya nanti itu gimana. Gitu. Anda boleh sebenarnya menggunakan langsung rumusan ini. Cuman untuk belajar saat ini nanti di tugas nanti ya, silakan Anda kerjakan soal-soalnya itu menggunakan cara yang sudah saya ajarkan barusan ini. Gitu ya. Jadi Anda gambar dulu nih nanti. Ya, gambar 3 fasenya ini tadi. Itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Alhamdulillah, saya rasa cukup jelas kalau dari situ. Nah, ini ya. Coba kita lihat apakah sama. W-nya 39,92 ya. Nah, 3 ini sudah soal sih ya. WW-nya 5,39, WS-nya sudah diketahui juga. Terus VW-nya 0,086, VA-nya VV-nya sama dengan 0,126, VS-nya 0,204, sama ya. Berarti perhitungan kita yang di sini sudah betul. Gitu. Nah, ini secara rincinya ya. Sengaja memang saya nggak tunjukkan agar Anda itu ikut mikir nantinya. Jadi sekalian nanti sambil menjawab gitu. Saya yakin sih dengan ini Anda sudah ngerti ya beberapa tata caranya, nanti tinggal implementasinya biar Anda itu semakin memahami nantinya. Oke. Dari sini saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Jadi ada 3 materi sedikit lagi ya sebelum saya akhiri mengenai kerapatan relatif ini, density relatif ya, ini kaitannya nanti sama pasir sih sebenarnya. Jadi butiran kasar, tanah butiran kasar. Jadi untuk mengetahui berapakah tingkat kerapatan atau kepadatan ya. Jadi seperti itu. Jadi rumusan untuk kerapatan relatif itu seperti ini. Jadi E max min E dibagi E max min E min kalikan 100%. Gitu. E max adalah angka pori tanah kondisi paling lepas, sedangkan E min adalah angka pori tanah kondisi paling padat. Ini bisa diketahui dari percobaan pemadatan. Itu untuk DR ini. Nah, kaitannya apa nanti nilai DR itu adalah keadaan tanahnya gitu di lapangan itu gimana? Apakah dia itu kondisinya sangat lepas, apakah sangat padat? Itu nah bisa diketahuinya dengan ini nanti untuk di lapangan. Gitu ya. Selain itu ada juga yang disebut dengan konsistensi tanah. Nah, kalau konsistensi tanah ini kalau tadi kan kaitannya dengan perilaku butiran kasar. Kalau konsistensi tanah ini lebih ke perilaku butiran halus. Tanah butiran halus. Kalau saya menyebutkan tanah butiran halus, berarti kita lebih cenderung ke lempung dan lanau. Gitu ya, kita lebih cenderung lempung dan lanau. Konsistensi tanah ini sangat dipengaruhi oleh air. Anda pasti kecilnya pernah mainan tanah kan ya? Kalau dia tuh dikasih air, dia tuh kan menjadi liat. Gitu kan, atau menjadi plastis. Kalau kebanyakan air dia menjadi bubur, jadi jadinya lumpur atau berubah menjadi cair. Jadi keadaan lempung itu dia itu tergantung dari banyaknya air, gitu ya. Jadi kadar airnya tergantung dari banyaknya kadar air di dalam tanahnya itu berapa, gitu. Semakin banyak kadar airnya, semakin dia itu akan menjadi cair. Nah, semakin sedikit dia akan semakin menjadi padat. Nah, pada saat-saat tertentu tanah itu bisa bersifat plastis. Itu kemudian dia menjadi bisa juga semi padat. Batas-batas antara kondisi padat, semi padat, plastis dan cair itu ada yang disebut dengan batas susut, batas plastis dan batas cair. Gitu ya. Batas susut itu simbolnya adalah SL, batas plastis PL, batas cair LL. SL ini dari kata shrinkage limit. Jadi shrinkage itu dia penyusutan ya. Shrinkage limit, batas susut. Plastic limit, jadi batas plastis.
Kalau LL ini dari kata liquid limit, jadi batas cair. Jadi dari bahasa Inggrisnya semua, kode-kodenya ini. Nah, liquid limit itu hanya bisa kita dapatkan dari percobaan di laboratorium dengan alat Casagrande namanya. Nah, ini adalah alat Casagrande. Jadi ada cawan, ya, di mana cawannya ini nanti bisa apa ini ya, ya naik gini ya, terus kemudian cawannya terjun bebas, gitu. Nah, karena di sini tuh kan ada alasnya ya, jadi pada saat cawan ini jatuh, dia akan bertumbukan dengan alas dan bunyi ketukan gitu, tuk, gitu. Nah, itu akan dilakukan berulang-ulang, tuk, 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 gitu. Jadi naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan apa ini namanya kondisi, untuk mendapatkan kondisi yang pas untuk menentukan kadar air, batas cair, gitu. Jadi batas cair itu merupakan kadar air tanah, di mana apabila dibuat goresan pada tanah tersebut dengan spatula standar, dia akan menutup 25 kali pukulan. Dengan ukurannya itu adalah 1 inci tutupannya itu tadi. Gitu. Nah, ini. Jadi pada saat dia itu naik turun tek 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 gitu ya. 25 kali pukulan dia itu sudah nutup pas ya, harus pas 12,5 mm atau 1 inci. Wah, kan bakalan susah Pak itu, Pak. Betul. Gitu. Jadi bakalan susah. Tapi ada cara yang bisa membuat lebih mudah. Gitu. Caranya gimana, Pak? Caranya nanti ya kita harus membuat beberapa percobaan gitu ya. Membuat beberapa percobaan. Nah, di mana hasil dari percobaan liquid limit itu kan dia berupa ketukan dan berapakah kadar airnya yang terkandung pada tanah tersebut. Gitu. Nah, jadi percobaan pertama di dalam Casagrande, nanti tanah itu kita keringkan dulu. Kita keringkan, kita hancurkan gitu ya. Kemudian nanti tanah itu kita kasih air sedikit demi sedikit gitu. Misalkan kayak gini contohnya. Percobaan pertama ya, saya punya tanahnya itu adalah tanahnya itu adalah 100 gram. Nah, di percobaan pertama ini, tanah 100 gram ini saya kasih air itu adalah 5 gram. Kemudian saya campur aduk dianya ya, sehingga kan rada basah dianya. Nah, setelah dia itu rada basah, saya ambil tanah tersebut, kemudian saya taruh di cawan ini. Nah, jadinya seperti ini gitu. Kemudian dia itu saya belah. Seret. Ya. Kemudian saya jalankan ini. Nah, otomatis kalau tanahnya itu dalam keadaan kering, ya, seketika kita masukkan ke dalam Casagrande ini, kontak antara butiran tanah itu tadi dengan alat Casagrande, karena dia itu sedikit air, maka kan dia susah untuk ini ya, susah untuk apa ini namanya menutup gitu kan ya. Itu karena airnya sedikit, jadi lebih keset, anggapannya kayak gitu. Nah, karena itu dia lebih keset, jadinya dia susah buat menutup sepanjang 1 inci. Nah, karena dia itu susah buat nutup, maka dia itu dibutuhkan berbanyak-banyak kali pukulan. Gitu. Nah, ternyata untuk menutup sebanyak 1 inci itu, gitu ya, pada percobaan pertama ini dia membutuhkan sekitar 45 kali pukulan. Begitu. Dia menutup 45 kali pukulan. Setelah selesai percobaan tersebut, saya cari berapakah kadar airnya dari tanah ini. Gimana caranya? Caranya adalah kita ambil beberapa bagian dari tanah ini ya. Kita ambil beberapa bagian dari tanah ini. Kemudian saya masukkan ke dalam cawan.
ya. Saya timbang berat awalnya berapa, itu adalah W totalnya. Kemudian saya masukkan ke dalam oven, saya keringkan. Sehingga nanti saya mendapatkan WS. Ya, otomatis kan kalau saya keringkan kan bakalan menguap semua airnya. Gitu. Sehingga hanya menjadi WS-nya saja, berat solidnya saja. Nah, berat yang hilang itu adalah berat airnya. Sehingga untuk mencari WC kan dapat kita ketahui karena WW-nya diketahui, WS-nya diketahui. Dapatlah WC. Karena di sini tuh airnya sedikit, berarti nanti kadar airnya juga bakalan sedikit. Gitu kan? Karena kan air dibagi butiran solid. Kalau airnya cuma 5 gram, ya, terus butiran tanahnya itu 100 gram, berarti kan berapa persen dia? Intinya seperti itu. Jadi kadar airnya akan sedikit. Nah, di sini saya permisalkan WC-nya yang kita dapatkan dari kita solid itu tadi, itu sebesar 5%. Misalkan ya, hanya permisalan saja. Ini di percobaan pertama. Kemudian kita, karena ini kan masih belum ngepas ya, 45 kali pukulan, ke 25 kali pukulan, kan kita permintaannya ada 25 kali pukulan tadi. Kita lakukan percobaan kedua. Tanahnya tetap 100 gram. Nah, cuman airnya ini yang saya tambah. Sekarang airnya saya rubah. Gitu. Saya tambah sehingga totalnya itu menjadi 10 gram. Nah, karena dia ini kan lebih basah, otomatis nanti jumlah pukulannya itu akan berkurang untuk menutup sebesar 1 inci. Dianya. Nah, saya contohkan dia itu sebesar 34 kali pukulan untuk menutup 1 inci. Untuk menutup 1 inci ya. Gitu. Nah, ternyata kadar airnya setelah saya cek, dia itu naik karena kan airnya tambah banyak. Ya, naik menjadi 15%. Misal. Nah, karena ini masih 34 kali pukulan, berarti saya harus mencari lagi, gitu kan? Percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini, karena mencari 25 kali pukulan itu sangat susah, lebih baik kita itu mencari di bawah 25 kali pukulan. Ya, agar nantinya itu bisa kita buat grafik hubungan antara kadar air dan jumlah pukulan. Oke, saya percepat ya. Jadi percobaan ketiga, tanahnya tetap 100 gram. Airnya ini saya tingkatkan menjadi 20 gram. Nah, didapatkan kali pukulannya ini sekitar 20. Misal, kali pukulan. Ya, kadar airnya karena airnya semakin bertambah berarti nanti kadar airnya semakin meningkat. Saya contohkan sekitar 33%. Oke, nah kita butuh 1 kali percobaan lagi. Tanahnya sama. Airnya ini yang saya tambah juga menjadi 30 gram. Pukulannya otomatis karena dia itu semakin banyak airnya, dia akan semakin kecil. Misalkan dapatnya hanya 9 ya, kali pukulan. WC-nya akan semakin meningkat. Contohnya adalah menjadi 42%. Ini ya. Nah, setelah kita dapatkan ya 4 kali percobaan, di mana 2 kali percobaan itu berada dua percobaan itu dia berada di atas 25 kali pukulan. Dua percobaan yang lainnya itu berada di bawahnya 25 kali pukulan. Kemudian nanti kita bikin grafik. Ya, grafik hubungan antara kadar air dengan jumlah pukulan. Grafik X-nya itu adalah jumlah pukulan. Y-nya ya, Y-nya adalah jumlah pukulan, X-nya itu adalah kadar air. Ini adalah kadar air.
Ini adalah pukulan. Nah, seperti ini. Kemudian kita plotkan ke dalam grafik ini percobaannya. Oke, percobaan pertama dia X-nya kadar airnya 5%. Pukulannya 45 kali pukulan, 5% 45 kali pukulan. Nah, berarti kan sekitar sinilah, gitu ya. Saya contohkan. Kemudian yang percobaan yang kedua, WC-nya tambah naik. Ya, pukulannya berkurang, mungkin di sini. Itu ya. Percobaan ketiga, WC-nya 33%, tambah naik besar ya. Pukulannya turun, mungkin di sini. Yang ini 9 kali pukulan, WC-nya 42%. Nah, mungkin sekitar sini. Nah, dia jadilah grafik titik-titik seperti ini. Kemudian dari grafik ini, kita buat garis linier. Nah, garis liniernya saya coba pakai warna biru, misalkan. Nah, garis linier itu kan berarti berada di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau pakai Excel bisa cepat. Gitu kan? Di sini percobaan ketiga itu dia kadar airnya 33%, pukulannya adalah 20. Berarti di sini itu adalah 20. Alhamdulillah. Di sini 20. Di sini 33. Berarti kan 25 sekitar sini ya. Nah, 25 kali pukulan ini nanti kita buat garis bantu ya. Dari sini menuju ke kurvanya. Setelah menuju ke kurvanya kita tarik ke bawah. Karena kan permintaan untuk batas cair itu kan tadi berada di 25 kali pukulan, kadar airnya berapa? Kan gitu. Nah, ini berapa nilainya kadar airnya ini pada letaknya 25 kali pukulan. Inilah batas cairnya. Begitu. Itu untuk mencari batas cair dari lempung atau tanah berbutir halus. Dari sini bisa dipahami? Halo? Masih memperhatikan atau enggak nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Bisa dipahami dari sini? Ini nanti akan Anda lakukan pada saat nanti Anda praktikum. Gitu ya. Jadi nanti Anda akan melakukan ini. Jadi saya harap jangan sampai lupa. Ya, insya Allah sih nanti videonya juga akan saya upload ya. Jadi kalau misalnya Anda lupa bisa Anda pelajari lagi deh ini batas cairnya ya. Nah, itu cara mencari batas cair. Sekarang ke batas plastis. Kalau batas plastis gimana, Pak? Tadi kan ada batas cair, batas plastis, batas susut ya. Sekarang ke batas cair. Ini batas plastis. Nah, kalau batas plastis, dia itu nanti praktikumnya itu dapat diketahui nih batas plastisnya itu dengan praktikum memilin ya. Jadi dipilin, jadi tanah kering, kita kasih air, kita taruh di kaca, plat kaca, kemudian kita pilin dia. Digulung-gulung. Sampai gulungan itu dia ketebalannya adalah 3 mm, dan dia sudah mengalami retak-retak. Nah, kondisi plastis limit itu dia gulungannya itu harus persis 3 mm dan dia mengalami retak-retak. Kalau dia itu tidak mengalami retak-retak berarti belum dalam keadaan plastis. Pak, kalau misalkan saya itu retak-retak tapi ukurannya nggak 3 mm gimana, Pak? Berarti belum. Jadi harus tepat di 3 mm gitu ya. Dan dia dalam keadaan retak-retak. Nah, nanti akan ada kayak stick pembanding ya. Jadi ada stick pembanding, jadi pada saat Anda itu milih ini dibandingkan kira-kira sudah sama apa belum. Terus kondisinya sudah retak belum. Kalau misalkan dia itu belum retak, berarti nanti Anda tambahkan tanah lagi, kemudian dipilin lagi. Sampai pas. Ini praktikumnya cukup sulit untuk yang batas plastis ini. Kalau misalkan dia itu sudah dapat ya kondisinya seperti ini, kita masukkan cawan, kita timbang, kemudian kita cari kadar airnya.
Begitu untuk batas plastis, hanya begitu saja. Jadi tidak serumit batas cair tadi. Gitu ya. Begitu juga untuk batas susut nantinya. Jadi batas susut ini juga nggak rumit juga, ya. Jadi kalau batas susut itu dia mulai susutnya tanah itu kapan dan sudah tidak berubah lagi ya kalau batas susut itu. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Jadi ketika dia itu dipanaskan, misalkan dari tanah total ya, dia tuh dalam bentuknya liquid limit, dia dipanaskan sehingga volumenya akan berkurang, di mana airnya itu akan semakin menguap. Gitu ya. Dia akan menuju liquid limit, plastis limit. Nah, shrinkage limit itu adalah kondisi di mana seketika tanah itu dipanaskan pada suhu tertentu, itu volumenya tidak berubah. Itu adalah shrinkage limit. Jadi percobaannya nanti kita masukkan tanah ke dalam cawan, ya. Kemudian tanah tersebut kita panaskan pada suhu 105 derajat Fahrenheit. Nah, otomatis ketika dia dipanaskan, dia akan susut. Nah, ini yang kita cari. Berapakah dia kadar airnya pada saat dalam keadaan susut, gitu ya, di mana dia di oven 105 derajat Fahrenheit selama 24 jam. Itu adalah kadar air yang didapatkan dari sini, itu adalah batas susutnya. 105 derajat Fahrenheit ini berapa derajat Celcius ya? 105 derajat Fahrenheit itu sama dengan 40,5 derajat Celcius. Jadi biasanya kan kalau kita ngoven itu harus 110 ya, plus minus 5 ya derajat Celcius. Nah, ini hanya kita oven dengan panas 40,5 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, itu adalah batas susutnya. Itu batas susut ya. Oke, batas susut sudah, batas plastis sudah, batas cair sudah. Nah, dari batas susut, batas cair, dan batas plastis nanti akan diketahui yang namanya indeks plastisitas dan indeks kecairan. Jadi tinggal masukkan rumusan saja ya. Jadi indeks plastisitas sama dengan LL min PL, liquid limit dikurangi plastis limit. Kalau indeks kecairan nanti ada poin kadar air juga ya di sini, kadar air min PL per IP. Jadi kalau liquidity index ini dia menentukan apakah dia itu dalam keadaan cair atau tidak, ataukah masih berada dalam keadaan plastis. Untuk kalau dia itu dalam keadaan solid dan semi solid, LI-nya itu nggak bisa kita ketahui, gitu. Nah, itu mengenai konsistensi tanah, gitu ya. Kalau struktur tanah ini hanya jaringan-jaringan tanah yang terbentuk ya, susunan geometri tanah yang terbentuk ya, itu bagaimana. Jadi ada bentuknya seperti ini. Honeycomb, single grain, gitu. Dan sudut kontak antar butirannya itu bagaimana. Kalau lempung itu dia tersusun kayak gini. Tapi kalau pasir kerikil itu dia ya hanya mengandalkan sudut kontak antar butiran. Nanti akan lebih Anda pelajari di ini deh, di tegangan geser ya. Tegangan geser pada tanah. Nah, itu semua materi pada hari ini ya. Saya harap Anda nanti lebih mempelajari lagi mengenai itu, dan tolong ini dikerjakan. Jadi soalnya sama dengan kelas D karena saya mengajar 2 kelas ya. Jadi silakan kerjakan ini. Ini kita ambil dari buku Brajadas di soal-soal itu ya. Jadi soal 2.3 dan 2.7 silakan Anda kerjakan. Nah, X, Y, Z itu adalah NIM terakhir Anda. Ya, kalau misalkan NIM-nya itu adalah saya contohkan ya 081910301040.
Nah, berarti X-nya itu adalah 0, Y-nya adalah 4, Z-nya sama dengan 0. Gitu ya, kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan nanti yang di sini, yang di kadar air ini, ya, kalau ada Y yang 0, itu harus diganti dengan Z. Y-nya ini, di kadar air ini ya, harus diganti dengan Z. Itu saya cek ini, siapa saja yang 0 dianya, Y-nya. Dari sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Nggak ada? Dikumpulkan kapan gitu? Dikumpulkan minggu depan, sebelum perkuliahan dimulai. Mekanika tanah C ya ini ya? Mekanika tanah C. Oh, ada. Natsmi Aulal, Yoga, Alivia. Ya, hanya itu saja. Yoga Mandala, Natsmi Aulal Fakih. Berarti ini saya tulis Natsmi Aulal, Yoga Mandala. Satunya adalah Alivia Raiza Salsabila. Nah, ini berarti nanti Anda menggunakan untuk kadar airnya ini, W-nya ini, W-nya adalah Z, XZ. Ya. Bisa dipahami? Oke ya, kayaknya sudah capek semua. Udah hampir 2 jam kita. Alhamdulillah. Oke, saya upload dulu bentar. Sudah presensi semua? Halo, nggak lupa presensi kan? Coba. Di MMP nggak usah, Pak. Yang di MMP. Oh, belum saya bikin ya di MMP ya? Pakai barcode aja nggak apa-apa deh. Bisa pakai barcode? Pakai barcode aja nggak apa-apa. Komposisi tanah. Oke, sudah saya upload. Oke ya. Sudah ya, nggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau gitu perkuliahan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.